Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solihat, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi bab 2 yang judulnya usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab 2 ini ada 2 pertemuan. Yang pertama tentang usaha dan daya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertemuan yang kedua tentang pesawat sederhana serta dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pesawat sederhana dalam gerak tubuh manusia. Adapun untuk kesempatan ini mari kita perhatikan anak-anak sekalian tentang usaha dan daya untuk pertemuan 1 serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini ada gambar orang naik sepeda. Nah, berarti orang ini sedang melakukan usaha, yaitu mengayuh sepeda. Begitupun di depannya ada gambar mobil yang sedang melaju. Nah, mobil itu digerakkan oleh manusia. Manusia dalam mobil sedang melakukan usaha, yaitu mengendarai mobil sehingga mobil bergerak. Nah, dan banyak usaha-usaha yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk orang berdagang. Mungkin anak-anak sekalian mungkin yang disebut usaha itu usaha yang hubungannya dengan bekerja, ya. Kalau orang tidak bekerja, tidur berarti tidak berusaha dan lain-lainnya. Nah, mari kita, apa bedanya usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan usaha dalam fisika? Sekarang pengertiannya. Usaha dalam kehidupan sehari berarti kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya di bawah ini ada gambar istri sedang membangunkan suaminya. Pak, usaha dong, jangan tidur aja. Sabar Bu, jangan marah-marah, saya kan sedang melakukan usaha. Nah, kita lihat berikutnya. Kalau dalam fisika, suatu dikatakan melakukan usaha jika memberikan gaya F yang menyebabkan sebuah benda berpindah sejauh S, ya. Karena itu rumus usaha W sama dengan F dikali delta S. Keterangannya W sama dengan usaha dalam satuan Joule, F gaya dalam satuan Newton, delta S sama dengan jarak dalam satuan meter. Satuan usaha yang menentukan pertama kali tentang satuan usaha adalah James Person Joule yang hidup pada tahun 1816 sampai 1869. Satuan usaha sama dengan satuan gaya dikali satuan jarak. Satuan gaya itu Newton, satuan jarak itu meter, maka satuan usaha adalah Newton meter. Karena yang menemukannya Joule, maka Newton meter itu adalah Joule. Jadi satuan usaha dalam fisika adalah Joule. Apa yang disebut 1 Joule? 1 Joule adalah usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton pada suatu benda sehingga benda itu berpindah sejauh 1 meter. Nah, di bawah ini ada 1 Newton. 1 Newton itu adalah 1 Joule itu adalah 1 Newton 1 meter, ya. Contoh usaha dan bukan usaha menurut fisika. Dalam fisika, tidak semua orang melakukan kegiatan bisa disebut sedang melakukan usaha. Di bawah ini ada gambar. Ada orang yang duduk sedang menjalankan komputer. Ada orang yang sedang berjalan. Orang sedang berjalan membawa jasa, sedang mencari pekerjaan. Kemudian ada direktur pengusaha nih sedang duduk manis, ya, di kantornya, di kursi direkturnya. Nah, dari gambar ketiga gambar ini mana yang dikatakan melakukan usaha? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari akan mengatakan orang yang sedang mengerjakan komputer, kan? Begitupun direktur yang sedang sebagai pengusaha, tentu dia sedang berusaha. Tetapi orang yang sedang berjalan, yang sedang membawa ijazah, sedang mencari pekerjaan, sedang mencari melamar pekerjaan, mondar-mandir, berjalan ke sana kemari, itu pasti dikatakan tidak melakukan usaha.
karena belum mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya kalau dalam fisika justru orang itu yang sedang melakukan usaha karena dia melakukan perpindahan. Sedangkan orang yang sedang mengetik di komputer dan direktur yang sedang duduk manis, dia tidak melakukan usaha menurut fisika karena tidak ada perpindahan. Next, berikutnya ya. Sekarang contoh soal. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 200 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 5 meter. Berapa besar usaha yang dilakukan oleh Lani? Nah, mari kita kerjakan. Kita mulai dengan kerangka bekerjanya diketahui, ditanya jawab supaya mudah. Tapi kalau dalam soal pilihan, kalau rumusnya kalikan misalnya langsung. Tapi kalau dalam pengerjaan uraian harus lengkap cara pengerjaan. Karena contoh ini, nah ini kan mendorong rak dengan gaya sebesar 200 meter, jadi diketahui F sama dengan 200 meter. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 5 meter. Delta S sama dengan 5 meter. Delta S sama dengan 5 meter. Ditanya berapa besar usaha, berarti ditanya W sama dengan tanda tanya. Jawab. Masuk dulu rumusnya. W sama dengan F kali delta S. F-nya berapa? 200 Newton, 200 Newton. 200 N kali 5M sama dengan 1000 J. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule. Itu contoh soal usaha. Mari kita lanjutkan dengan daya. Apa yang dimaksud dengan daya? Nah, di sini ada gambar truk ya sedang melaju. Di sini ada tanda panah F itu gaya, P itu kecepatan. Nah, apa yang dimaksud dengan daya? Daya atau P adalah usaha atau W per satuan waktu atau T atau kecepatan atau W melakukan usaha. Jadi P sama dengan W per T. Karena W usaha itu di halaman sebelumnya adalah F kali delta S, jadi P sama dengan F kali delta S per T. Delta S per T atau perpindahan per waktu itu adalah kecepatan. Sehingga P sama dengan F kali P. Nah, yang kita gunakan yang lebih mudah adalah daya itu jadi sama dengan satuan. Daya itu sama dengan usaha yang dilakukan setiap selang waktu atau setiap waktu. Nah, bagaimana satuan daya? Satuan daya sama dengan satuan usaha dibagi satuan waktu. Satuan usaha Joule, satuan waktu sekon. Jadi satuan daya adalah Joule per sekon. Joule per sekon itu sama dengan watt. Contoh soal, mobil box dengan gaya 500 Newton bergerak sejauh 200 meter selama 10 sekon. Hitung usaha dan daya mobil tersebut. Nah, sekarang jawab pembahasannya. Diketahui mobil box gayanya 500 Newton, berarti diketahui F sama dengan 500 N. Bergerak atau berpindah sejauh 200 meter berarti delta S sama dengan 200 M. Selama 10 sekon berarti T sama dengan 10 S. Hitung usaha dan daya mobil tersebut berarti ditanya W sama dengan berapa, P sama dengan berapa, tanya. Jawab. Nah, sekarang yang usaha dulu. Usaha itu adalah W sama dengan rumusnya F dikali delta S. F itu gaya, delta S itu perpindahan atau jarak. Jadi W sama dengan F kali delta S, F-nya 500 Newton dikali dengan perpindahan 200 meter, 500 kali 200, 500 Newton kali 200 meter sama dengan 100.000 Newton meter. Nah, Newton meter itu Joule, jadi sama dengan 100.000 Joule. Sekarang dayanya, P itu atau daya sama dengan usaha dibagi waktu, berarti P sama dengan W per T. Masukkan angkanya, tadi sudah didapat 100.000 Joule kan usahanya, sehingga tinggal dimasukkan selama 10 sekon, berarti P sama dengan W per T sama dengan 100.000 J dibagi 100 sekon S sama dengan 10.000 Joule per sekon. Nah, Joule per sekon itu watt ya, jadi sama dengan 10.000 watt. Jadi besar usaha mobil box tersebut adalah 100.000 Joule
dan besar daya mobil box tersebut adalah 10.000 watt. Daya dalam kehidupan sehari-hari, karena daya itu satuan watt, ini banyak diterapkan pada alat listrik. Contoh, sebuah bohlam memiliki daya 60 watt. Apa artinya? Artinya bohlam itu melakukan usaha mengubah energi listrik menjadi energi panas sebesar 60 joule setiap sekon. Karena watt itu adalah joule per sekon. 60 watt berarti 60 joule per sekon. Jadi bohlam itu melakukan usaha mengubah energi listrik menjadi energi panas sebesar 60 joule setiap sekon. Kemudian dalam meteran listrik, apa arti satuan kWh pada meteran listrik? Nah, ini juga daya. kWh itu adalah kilowatt hour. Kilo itu artinya ribu. Artinya besar energi listrik dihitung dalam satuan 1000 watt selama 1 jam. Kilowatt jam, kWh, kilowatt hour ya. 1 kWh sebenarnya 1 kilowatt dikali 1 hour atau dikali 1 jam. Sama dengan 1000 watt dikali 3600 sekon sama dengan 3.600.000 watt sekon atau 3,6 kali 10 pangkat 6 watt sekon. Nah, watt itu joule per sekon. 3,6 dikali 10 pangkat 6 joule per sekon dikali sekon, sekonnya dicoret, artinya jadi 1. Joule kali 1, jadi 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, itu adalah energi listrik yang dipakai untuk menghitung energi listrik menggunakan daya ya. Cukup segitu untuk pertemuan kali ini, dan nanti kamu mengerjakan tugasnya, soal-soalnya ya, buku paket untuk soal-soal tentang daya usaha. Untuk pertemuan berikutnya akan dijelaskan materi berikutnya, itu pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta hubungannya dengan gerak tubuh manusia. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.